A'udzu fa'ibadullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Hadirin, alhamdulillah Allah panjangkan umur kita dan Allah berikan taufik dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di baitin min buyutillah ini. Semoga kumpul kita hari ini dicatat oleh Allah dan kita insyaallah dibarengkan dengan apa yang ada dengan Rasulullah SAW nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa kita awali dengan burdah, bertawassul kepada Habibina Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dunia wal akhirah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. فإن لي ذمة منه بالتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Hari ini kita akan baca malam ini Khasaisul Muhammadiyah, Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, yang pokok pembahasannya dalam hal sholat jamaah, keutamaan sholat jamaah. Sebagian sudah kita baca dan kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullah fima yata'allaq bi salatil jamaah wa minha anna man hafadha 'alal jama'ati nala jaizatain. Orang kalau dalam berlomba biasanya dapatnya satu hadiah, ya. Yang biasa satu hadiah, bisa saja dua hadiah dalam hal-hal yang istimewa tertentu, ya. Tapi ini untuk orang yang berjamaah, ya, maksudnya berjamaah di dalam sholat dalam hal ini, dan tidak kurang pula pahalanya jamaah di dalam hal-hal yang lain yang dianggap baik oleh agama, itu akan mendapatkan langsung dua piala, dua hasil, dua ganjaran. Nah, awalan al-'itqu minan nari wan najatu minha. Ya. Yang pertama adalah diselamatkan oleh Allah daripada api neraka, ya. Dibebaskan dari api neraka dan selamat daripadanya. Jadi bukan hanya dibebaskan aja, selamat, ya. Kalau dibebaskan kan belum terjadi, masih akan sudah dibebaskan. Kalau selamat berarti sudah dijamin nanti bakal selamat, ya. Naam. Wa tsaniyan as-salamatu minan nifaq. Orang yang selalu sholat jamaah insyaallah selamat dari kemunafikan. Makanya jangan tinggalin jamaah. Modalnya nggak banyak kok jamaah, ya. Kalau sholat sendiri nanti bisa cepat. Sholat jamaah mungkin imamnya kurang berkenan, agak lama nunggu jamaah, tapi kan ini hasilnya. Kalau kita dawam jamaah, insya Allah min ahli jannah. Setelah panjang umur fi khairul lutuf wa afiyah, ya. Nah. Kemudian as-salamatu minan nifaq wastadzabdub fi adabiddin. Dan nanti orang yang sering jamaah ini enggak pelintat-pelintut dalam urusan agama, tegas. Tidak seperti air di daun talas, ya. Punya pendirian yang tetap dalam kebaikan dengan berkahnya jamaah. Jangan menganggap enteng jamaah, ya. Nah. Kemudian wa taharatul qalbi lillah. Hatinya akan bersih. Allah akan berikan kepada orang-orang yang rajin berjamaah, hatinya bersih, ya. Wal iqbalu ala ta'atillahi bi ikhlas. Dan dia akan menghadap kepada Allah, ibadah-ibadahnya jadi ikhlas. Mungkin pertama kepengen di alam mertua, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama Pak John Well nih, nggak enak sama Bang Ajis, dekat rumah dengan dekat masjid, jadi ikut jamaah terpaksa. Pertama terpaksa, tapi kalau terus nanti dia ikhlas sendiri. Ngajak itu jamaah itu membuat ikhlas hati seseorang dalam beribadah kepada Allah SWT, ya. Wa nurun yuda'u fi sadri yastadhi'u bihil mu'min fayatakhalla 'anil radha'il wa yatruku asghairad dzunub wa kaba'iriha. Dan lebih dari itu, Allah akan memberikan cahaya di hatinya. Orang-orang yang sering berjamaah, ya, Allah akan memasukkan ke dalam hatinya cahaya. Cahayanya kayak apa, Bib? Jangan nanya lah, ya. Nggak ada gunanya dikasih tahu juga cahaya kayak apa. Ini urusan Allah kan, ya. Cahaya iman, cahaya kebenaran, cahaya kejujuran, ya. Nah, cahaya bersih hati, ada cahaya semua. Allah akan memberikan kepada ahli sholat jamaah nur di dadanya, sehingga dia lambat laun jauh dari kejelekan-kejelekan, yang kecil maupun yang besar. Ya takhalla 'anil radha'il, ya, yang hina-hina dia nggak mau,
Wa saghairidzunub dzunub wa kabairiha. Demikian pula dosa-dosa kecil dan insyaallah dosa-dosa besar. Dijaga oleh Allah, berkah cahaya yang dimaksudkan ke dalam hatinya karena dia sering sholat jamaah sehingga dia meninggalkan dosa besar, apalagi dosa kecil. Oh, berkah jamaah. Ya. Orang kalau sering jamaah misalnya punya niatan jelek, mungkin kita ada gitu niatan jelek. Sholat jamaah sama iman dari rakaat pertama sholat jamaahnya, terus hilang itu nanti. Hatinya ngomong sendiri jadi nggak mau. Niat mau ngerampok misalnya nggak jadi. Niat mau mencuri nggak jadi. Mau membunuh nggak jadi. Mau maksiat ditinggal oleh dia. Berkah apa? Berkah dia sholat berjamaah. Jadi Anda kalau sudah dapat sholat jamaah harus bangga, jangan ditinggal. Kenapa Bib harus bangga? Enggak semua orang bisa. Enggak semua orang bisa kan? Ini enggak usah Anda terangkan kepada saya. Anda di kampung sini kan bisa lihat orang mana yang jamaah dan yang tidak jamaah, ya kan? Kita nggak nganggap orang yang nggak jamaah itu ahli neraka, tidak. Tapi misalnya datang ke masjid ini bukan sembarangan orang. Anda orang pilihan. Oh kalau begitu yang nggak jamaah nggak pilihan, wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi yang jelas yang datang berjamaah itu orang pilihan. Nggak usah kita ngomong. Ini keistimewaan dari Allah. Pupuk ini keistimewaan. Ya, pupuknya dengan istiqomah. Kalau kita punya misalnya menanam tanaman kan dipupuk, ya dipakai pupuk, dipakai pestisida. Kalau ini nggak pakai pestisida, nggak pakai modal. Terus aja istiqomah. Ingin hebat tuh, ingin bagus. Tuh tadi kan udah disebut tuh. Bagaimana hasil daripada orang-orang yang selalu sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah jaga kita bisa selalu jamaah. Jangan sendiri lagi kalau begitu. Jangan mau senang sendiri, jangan. Ajak istri. Kalau tidak ada fitnah, anak paling tidak, terutama anak-anak laki-laki, ajak. Wah Bib, anak-anak kalau dibawa ke masjid nakal, nggak apa-apa, biar lebih tahu masjid aja. Ya supaya tidak nakal, bawa dengan yang dewasa. Ini kalau begini kan nggak nakal nih, iya kan? Iya. Paling tuh ngintip-ngintip tuh kayak gitu tuh, ya. Tapi nggak nakal. Kenapa? Karena ada yang mengawasi. Ya. Loh, Anda jangan anggap ini jelek, ini ada asarnya buat dia nih. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur, nanti lihat ini anak-anak nih yang selalu datang ke masjid. Lain. Ya. Nah, ya, tapi itu kita mesti bina, mesti bawa. Nggak bisa kalau nggak dibawa. Jadi jangan mau senang sendiri, jangan. Kan kita tanggung jawab kalau ayah. Nah, ada sebagian misalnya nggak mau istrinya ke masjid, oke, nggak apa-apa, biarin. Dia pulang sembahyang lagi di rumah. Ada begitu. Saking memperhatikannya kepada sholat jamaah. Boleh nggak? Boleh. Tambah ganjaran lagi. Boleh, nggak apa-apa. Hatta habis sembahyang subuh. Pulang ke rumah sembahyang lagi dengan istri, nggak apa-apa. Ini ada. Sholatnya sunnah, tapi seperti sholat wajib. Ganjarannya ganjaran sunnah. Istri kita jadi dapat jamaah, kita juga jamaah. Kalau istri sudah keadaannya bagus, kita bagus, kan bagus dengan bagus, hasilnya juga pasti bagus. Istimewa hasilnya. Ya. Anda jangan menganggap sholat jamaah suami istri itu nggak ada artinya. Enggak Bu, banyak artinya. Kalau kita sering cekcok sama suami, coba sholat jamaah sering, insya Allah kurang tuh cekcok. Jadi saling cinta, jadi taat tuh istri kepada suaminya. Karena dalam sholat kan suami jadi imam. Nanti Allah ilhamkan kepada dia, oh suami saya ini imam saya. Itu berkah apa? Berkah sholat jamaah. Jadi kalau ibu diajak sholat jamaah sama suami, jangan nolak. Jangan mau jamaah yang itu doangan tuh. Paham? Yang itu jamaah terlalu mau. Yang ini yang dengan Allah Subhanahu wa taala nih. Itu ganjaran juga. Sholat jamaah juga begitu. Seperti Anda tidak boleh nolak diajak tidur, tidak boleh nolak juga kalau diajak sholat jamaah. Karena ganjarannya besar. Akibatnya bagus. Tenang rumah tangga, jadi sabar. Berkah sholat jamaah. Ya, sholat jamaah di rumah sama istri kalau bisa.
Kalau nggak bisa itu lain halnya. Nah, kalau nggak bisa dia biar dengan anak-anaknya. Dirikan jamaah ini karena al jamaatu rahmah. Wal furqah azab, kata Nabi. Jamaat itu rahmah. Bercerai-berai itu adalah azab. Lah kalau rahmah, senang rahmah, rezeki banyak rahmah, bisa ketawa rahmah, sehat rahmah, banyak duit rahmat, suami istri akur rahmat, di rumah tangga enak rahmat, bukan? Rahmat. Jamaah beli tuh, pakai tuh, makan itu pel vitamin, namanya vitamin apa? Vitamin J, nggak ada di apotek, yaitu vitamin jamaah. Udah pasti hasilnya. Yang kerja Allah bukan kita, ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita, ya. Jadi saya minta saudara tuh bangga kalau jamaah, jangan pakai malu, jangan pakai segan-segan. Ini sebelah orang kaya nggak pernah jamaah, nggak enak kita berjamaah, nggak ada urusan. Lagi diundang makan enak, susu, keju, telur segala macam, dur, Pak, saya berjamaah. Ini nanti ini kita makan hidangan dari Allah dulu daripada dari orang. Jadi harus bangga, ya. Sebab Anda ada orang-orang pilihan. Saking aja kelihatan. Kalau diperlihatkan sama Allah, ini ada pangkatnya semua nih, ada cahayanya sendiri nih, yang ada di sini semuanya. Ini jamaah-jamaah. Terus ngaji lagi, nah, lain lagi pangkatnya tuh. Ya. Kalau di dalam ketentaraan kan pakai pangkatin gitu ya. Kita juga dipangkatin, cuman nggak kelihatan sama malaikat. Kapan ngelihatnya? Kalau mati. Makanya gampang kalau pengen tahu ganjaran-ganjaran, mati dulu, ganjaran kelihatan. Benar. Ya. Bukan masalahnya gitu. Ya. Tapi ini dari rahmat Allah kepada kita. Kasih panjang umur biar kita bisa banyak berdoa, banyak beramal, banyak berbuat, ya. Jadi jangan memperkecil sesuatu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah luar biasa hebat. Semua dari jamaah, ya. Nah, kita lanjutkan. Ya. Jadi itu jamaah bisa menghilangkan sifat-sifat kemunafikan, ya. Bisa kita ninggalkan dosa-dosa yang besar, apalagi yang kecil, insyaallah. Ya, berkat salat jamaah. Faqad jaa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa sholat jamaah 40 hari berturut-turut, ya, 40 hari berturut-turut, dan dia dapat takbiratul ula, artinya sama-sama imam takbirahnya, ya, di sholat rakaat yang pertama. Yang kedua bagus, ketika nggak apa-apa, atas atayat itu dapat kan kalau jamaah, tapi ini enggak, dengan catatan 40 hari berturut-turut dan dia berada di rakaat yang pertama ikut dengan imam takbiratnya, imam takbirat dia takbir, ya. Nah, apa faedahnya? Dijauhkan oleh Allah, selamat dia daripada sifat dijauhkan oleh Allah, diselamatkan dari Allah dari api neraka, dan diselamatkan oleh Allah dari kemunafikan. Bentuk kata orang sekarang konkretnya bagaimana nih? Kalau dia mati dalam 40 hari itu, dalam rangka ini, Allah selamatkan dia dari dua hal itu. Enggak mungkin dia bakal jadi munafik, dan insya Allah dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi yang ngomong. Itu kalau 40 hari. Bayangkan yang tahun-tahunan. Itu kan 40 hari diselamatkan dari munafikan, diselamatkan dari api neraka. Terus yang terus-terusan, yang sampai meninggalnya dia tahunan terus, kadang-kadang yang meninggalnya di masjid. Allah, di mana tuh tempatnya? Ya, luar biasa. Ya. Nah, mari saudara jadikan ini cambuk untuk kita supaya lebih rajin lagi sholat berjamaah. Kalaupun nanti tidak bisa sholat di masjid, jangan ditinggal sholat jamaah di rumah. Jadi sholat jamaah itu tidak harus di masjid, tapi di masjid tentu kan lebih baik, karena kita udah dengar hadis-hadisnya orang-orang yang jalan ke masjid itu.
Dan kalau semua di rumah, siapa yang ke masjid? Yang hebat kayak tadi itu, sembahyang di rumah, pulang sembahyang lagi dengan istrinya. I'adah. Menghidupkan jamaah betul-betul. Ya. Lebih baik? Bisa sama. Itu namanya sunnah ala suratul wajib. Sunnah tapi bentuknya wajib. Dia sembahyang sunnah tapi sama semuanya. Usolli fardhu subhi rakaataini imaman, nggak bilang i'adatan, nggak usah ngomong itu. Sebab ente ngulang lagi kalau sengaja haram, nggak boleh. Nggak boleh sholat 2 kali. Dari Allah sholat subuh berapa kali? Sekali. Sholat asar sekali. Nggak boleh 2 kali sengaja, haram. Tapi kalau untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk supaya orang dapat ganjaran, nggak apa-apa, namanya i'adah, ngulang. Semuanya sama dengan wajib. Usollinya sama, tapi ganjarannya sunnah. Ganjarannya sunnah. Karena dia kan boleh sholat. Ya, nggak ada sholat 2 kali. Baik. Jelas, Pak. Wajah aidan an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul. Sayyidina Umar mendengar dari Nabi. Apa kata beliau? Man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan. Barang siapa sembahyang di masjid 40 malam jamaah. Kelihatannya jamaah malam dulu kan? Maksudnya 40 hari ini, kayak tadi juga ya. La tafutuhu rakaatul ula. Ini nggak bilang nih dari takbiratul ihram. Yang penting dia dapat rakaat pertama, berarti sebelum imam ruku. Kan kita dapat 1 rakaat, kalau imam ruku dapat 1 rakaat tuh. Kalau kita mendapatkan imam sedang ruku dan kita ikut ruku tumaninah, dapat 1 rakaat. Sekalipun nggak baca Fatihah, makmum, imam yang nanggung. Kata Sayyidina Umar 40 hari itu dia imam di rakaat yang pertama sembahyang jamaah. Apa faedahnya? La tafutuhu ar-rakaatul ula min salatil isya. Enggak ketinggalan salat yang pertama dalam rakaat isya ya. Nah, kataballahu lahu biha itqan minan nar. Dituliskan dia daripada orang yang merdeka, dibebaskan daripada api neraka. Ya. Masya Allah. Orang ngomong neraka, kalau lagi di dunia enak-enak aja ya. Neraka. Belum mati soalnya. Makanya Anda kalau ingin tahu neraka barangkali nggak usah jauh-jauh. Terutama orang yang ngerokok udah tahu neraka tuh. Yang paling tahu neraka siapa? Yang ngerokok. Loh kenapa Bib? Iya. Neraka itu kan dari api, nar. Itu api sekarang ini udah dicuci sekian kali. Bukan api yang neraka, bukan begini warnanya, bukan. Nggak perlu tahu dah warna api neraka. Yang penting neraka kita iman ada. Iseng-iseng itu kalau kita lagi ngerokok barangkali suka ngerokok, saya nyuruh ngerokok barangkali suka ngerokok, tempelin di sini nih ke kulit. Biasanya kan kita ketawa kalau kena api, ya nggak? Tertawa, waduh enak dingin. Ada nggak yang itu? Coba begitu start begini kan lompat. Kenapa panas kan? Itu api rokok. Api jahanam sekian juta kali lebih dari itu. Kalau ditaruh katanya api neraka jahanam ini diambil dari neraka jahanam, ditaruh misalnya di kutub utara. Kutub utara kering, kutub selatan kering, dunia kebakaran semua. 1 titik. Nggak bisa dipikir dengan akal. Harus dipikirnya dengan iman. Makanya agak bingung juga kita masih mau ngerokok ya. Agak bingung juga tuh. Ya, apalagi yang selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhkanlah saya api neraka. Padahal itu contoh dia. Ini bisa jadi ingatan. Kalau bisa jangan ngerokok. Ya. Jangan. Kan itu buat ngadab kita tuh. Seolah-olah kita berteman dengan api neraka. Jangan. Kalau bisa. Ya, jauhin deh. Pindahin ganti. Ya. Mendingan duitnya tuh kasih sedekah. Kawan jahan menyelamatkan kita insyaallah. Baik, diselamatkan dari api neraka. Loh kok ini ngomongnya cuma 40 hari? Ah, itu baru 40 hari.
Makanya saya katakan kepada Anda, itu baru 40 hari, gimana kalau terus-terusan? Kan lebih dari ini nanti ganjarannya. Ya. Pokoknya kalau mau masuk surga, sholat jamaah terus. Sholat jamaah terus, jangan tinggal, insya Allah masuk surga. Karena tadi disebutkan kan, bakal jauhin dosa, bakal ini, bakal semua itu. Ya. Wa min fadailil jamaah, daripada keutamaan jamaah mas ini. Ini kita jamaah terus loh. Yang penting ini jamaah luar biasa sudah. Ya. Anna thawabaha yahsulu liman azama ala huduriha walau lam yudrikha bi niyatihi tafaddulan min Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada keutamaan jamaah ini, apabila ada seseorang yang mau sholat jamaah nggak dapat, Allah tulisin. Karena dia sudah niat jamaah, kebetulan dengan hal ini dan itu dia nggak dapat tuh jamaah. Nanti ada bentuknya. Allah tuliskan dapat. Karena niatnya dia mau jamaah. Saking hebatnya tuh jamaah di sisi Allah. Ya. Fallahu ta'ala yusawwi thawabahu bi thawabihim. Sama dia dengan yang ikut sholat jamaah. Dia di rumah keluar, udah wudu bagus, ya, mau sholat jamaah nih. Ternyata sampai di masjid udah habis. Kecewa dong? Jangan kecewa. Anda dapat ganjaran. Masuk ke masjid sembahyang sekalipun sendiri. Apalagi kalau jamaah. Anda sudah dituliskan oleh Allah sekalipun nggak dapat jamaah seperti orang yang berjamaah. Karena memang sudah berniat. Tapi jangan diselewengkan nih hadis. Sengaja memang nggak mau begitu. Habib bilang yang penting anak niat dibelambat-lambatin sengaja supaya cepat habis. Jadi nggak sholatnya jamaah, nggak dapat yang begitu. Hah? Ya rugi dah dia tuh. Ya. Jangan begitu. Ya. Jangan. Wallahu ta'ala yusawwi thawabahu bi thawabihim wa hasanati bi hasanatihim takarruman minhu. Keutamaan dari Allah itu cuma-cuma dari Allah karena niatnya yang baik. Ya. Wa khazainuhu la tanfad wa rahmatuhu tatra. Allah enggak habis keutamaannya. Ya, kebaikan-kebaikan dari Allah tidak akan habis dan terus menerus, nggak pakai berhenti. Jadi nggak aneh, karena Allah yang memberi, bukan orang. Mana dalilnya? Ini. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma raha fa wajada an-nasa qad shallau. Barang siapa berwudu dengan baik di rumah, keluar dari rumah menuju masjid, ternyata di masjid orang udah sembahyang. Udah selesai sembahyang. Ya Allah alam dah sebabnya apa gitu ya, bukan disengaja. A'tahullahu mithla ajri man shallaha. Allah memberikan ganjaran dia seperti orang yang sholat di sholat itu dalam keadaan jamaah. Ya. Gala mithla ajri man shallaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Tidak dikurangi oleh Allah, sama. Asal niatnya yang baik. Dengan catatan wudu yang baik di rumah, niat mau sembahyang ke masjid, kebetulan nggak dapat, tetap Allah berikan sawabnya seperti orang yang sholat jamaah tersebut. Misalnya kita datang masjid nih, maghrib, udah habis, Allah kasih. Sama seperti orang yang dapat jamaah maghrib. Jangan terus pulang, jangan masuk ke masjid. Cari lagi jamaah barangkali ada, walaupun berdua. Oh nggak ada, sembahyang. Allah tuliskan Anda berjamaah. Ya. Jadi beruntung sekali nih yang sengaja dari rumah datang ke sini untuk berjamaah. Nikmat dari Allah itu satu pemberian yang besar dari Allah SWT. Jangan disia-siakan. Jangan mundur, jangan ditinggalkan kecuali memang ada halangan yang luar biasa. Dan insya Allah itu pun dihitung adil kita oleh Allah sesuai dengan hadis ini. Ya. Wa fi riwayati Sa'id bin al-Musayyib an rajulin minal ansar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fa dzakara al-hadits wa fihi. Jadi ini orang sama nih, hadisnya dari Rasulullah seperti orang dia wudu di rumah, keluar ke masjid, mau ke masjid mau sembahyang. Fa in atal masjid fa shalla fi jama'atin ghufira lahu. Kalau dia memang dapatkan wudu dengan baik, keluar saya mau sembahyang di masjid, dapat. Pertama apa? Diampuni dosanya.
Berarti kalau keluar dia udah nggak ada dosa tuh. Kalau meninggal insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Ya. Terus fa in atal masjid qad sallau ba'dhan wa baqiya ba'd. Kalau dia datang ke masjid, sebagian udah lewat ke salat, udah 2 rakaat, udah 3 rakaat, pokoknya belum habis. Shalla ma'adruk, dia ikut sembahyang. Sisanya itu, walaupun tidak semua 4 rakaat misalnya Isya. Wa atamma ma baqiya kana kadzalik, sama diampuni juga dosanya. Ini belum, ini ke jalan lain lagi nih. Pengampunan dosa. Tadi kita udah dengar yang lain-lain kan? Jauh dari api neraka, dibebaskan, ya, dari kenifakan dan lain-lain. Tuh ini minimalnya tuh, diampuni dosa. Enggak 4 rakaat Isya, cuma 2 dapatnya. Dapat ampun. Tuh. Wa atamma baqiya kana kadzalik. Fa in atal masjid wa qad atau dia datang ke masjid 2 sembahyang, selesai. Tadi mau sholat jamaah. Fa atamma sholata kana kadzalik. Dia tetap masuk, jangan kecewa. Jangan seperti yang saya bilang dulu, ada satu orang biasa sholat di masjid. Dia biasa sholat di masjid. Datang ke masjid, masjidnya ditutup. Maksudnya dia sholat di rumahnya atau cari kunci supaya dibuka. Dia bilang, salah lu masjid, gua nggak mau sembahyang. Kenapa nutup? Nah, ini orang nggak bener nih. Ya, tidak. Jadi begitu dia datang, orang udah keluar semua, udah sembahyang. Masuk, sembahyang sendiri. Tetap diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditulis mendapatkan sholat itu jamaah karena niat. Innamal a'malu bin. Makanya mesti pintar-pintar niat. Ya, kalau mau apa-apa urusan agama khususnya, urusan dunia juga begitu, kita harus pandai berniat, bukan faedahnya. Ya. Naam. Qala wa min fadhailil jama'ati anha mahbubatun ila Allah taala. Jamaah itu dicintai oleh Allah. Jamaah itu dicintai oleh Allah. Ya? Wa kullama kanat katsiratan kanat ahabba ilaih. Tambah banyak Allah tambah senang. Kan tambah banyak beribadah kepada Allah. Jadi jamaah itu yang lebih banyak lebih bagus daripada yang sedikit. Terus fa sholatu salasati afdalu minal itsnain. Jamaah berdua. Ada jamaah bertiga, yang 3 lebih afdal. Jadi seolah-olah kalau ada jamaah 2, 3, ada jamaah yang puluhan, kita ambil yang puluhan, jangan yang 2. Karena lebih banyak, lebih dicintai oleh Allah. Fa salasatu afdal minal itsnain wal arba'a afdal minal salasah. 1, 2 lebih baik dari 1 makmumnya. Yang makmumnya 2, yang 3 lebih bagus, yang berempat, yang berlima lebih bagus yang berempat. Ya. Wa hakadha kullama kathura an-nasu kana ad'a ilal qabul. Tambah banyak, tambah dekat ke qabul Allah Subhanahu wa taala. Wa aqrabu ila Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dekat lagi dengan Allah. Karena Allah senang jamaah. Allah senang yang jamaah. Nah, jadi kalau ada masjid jamaahnya banyak, kita beruntung tuh. Karena yang dilihat oleh Allah banyak. Di dalam hadis yang lain diterangkan, jadi kalau umpamanya nih lihat imam kurang bagus, nggak apa-apa, lihat yang sebelah kanan kurang bagus, sebelahnya semua kurang bagus, tetap Allah ampuni. Karena apa? Berjamaah. Kalau sendiri nggak dapat. Apalagi kalau sholatnya itu dihadiri oleh orang aulia, orang soleh, orang baik, itu lebih bagus lagi. Imamnya orang yang baik, itu lebih bagus lagi. Standarnya adalah sholat dan berjamaah. Ya. Bahagia Anda. Jadi kita harus senang, harus merasa sedih kalau ketinggalan jamaah. Jangan sedih ketinggalan kereta api aja, saudara. Sedih kalau ketinggalan jamaah. Harus sedih. Sebab kita terlewati hal-hal yang sangat baik di sisi Allah. Ya. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman as-subha. Kala seorang sahabat, pernah satu hari Rasulullah sembahyang subuh.
Terus Rasulullah nanya, Rasulullah tuh begitu. Rasulullah suka nanya teman-temannya. Misalnya dia biasa si A, si B, C, D, selalu hadir. Itu selalu ditanyakan oleh Rasulullah, mana si Fulan? Si A kemana kok nggak kelihatan? Si Fulan kemana kok nggak kelihatan? Tuh ada Rasulullah SAW. Dari saking cintanya kepada kepada umatnya. Ya. Terus beliau nanya di sholat subuh itu, setelah selesai, asyahidun Fulan? Apakah si Fulan hadir? Qaululah ya Rasulullah. Enggak ya Rasulullah. Qala. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sembahyangnya Nabi lagi sembahyang Isya nih. Inna hataini sholataini asghalus sholawati alal munafiqin. Walau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma walau habwa 'alal rukabi. Waktu itu Nabi sholat subuh, ya, nanyain si Fulan, nggak disebut namanya, ada nggak? Oh nggak ada. Terus Nabi ngomong, sesungguhnya dua sholat ini, bisa saja subuh dan isya, ya, adalah seberat-beratnya sholat bagi orang munafik. Isya waktu tidur, subuh juga begitu, ya. Seandainya kalian tahu apa yang ada ganjaran orang yang sembahyang isya jamaah, subuh jamaah. Nggak ngomong semuanya jamaah deh, subuh jamaah, isya jamaah. Memang lain kesulitannya kan isya sama subuh ini. Kalau maghrib misalnya banyak, isya belum tentu sebanyak maghrib biasanya. Orang ada punya keperluan lain. Ya, seandainya kalian tahu kebaikan dua itu sholat kalau kita berjamaah, atau dua sholat itu, kamu nggak jalan pakai kaki, nggak pakai kaki, mungkin nggak kaki nggak jadi. Orang Sunda bilang ngorondang, apa? Orang Melayu bilang ngerangkak. Dia jalan merangkak untuk menghadiri sholat isya jamaah atau sholat subuh jamaah. Jadi kalau dia nggak bisa berdiri, dia ngerangkak mau. Ya. Tapi tahu nggak tuh orang faedahnya? Nah ini bagi yang tahu seperti itu. Wa inna shaffal awwala ala mithli shaffil malaika walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumu. Sesungguhnya shaf yang pertama itu seperti shafnya malaikat. Kalau kamu tahu faedahnya, kamu tahu keutamaannya, tahu pangkatnya shaf awal, kamu bakal berlomba. Pakai mau taruhan mau? Bayar uang mau? Kita kadang-kadang, silakan depan. Salah tuh. Jangan begitu, kita yang duluan. Jangan di orang atas kita, jangan. Biar ada Habib atau siapa, duluan kita. Ya, itu yang harus dilomba oleh kita. Jangan dikasih orang. Ini enggak, jamaah pengen yang belakangan. Kenapa cepat keluar? Jum'ah juga begitu. Jum'ah orang banyak, dia sengaja di belakang. Kenapa? Supaya gampang pulang. Salah. Shaf yang pertama itu seperti shafnya malaikat. Malaikat kan nggak ada dosanya, suci. Jadi orang-orang di shaf pertama itu mendapat kesucian seperti sucinya malaikat, masya Allah. Ya, jangan disia-siakan tuh shaf awal. Jadi kalau setiap kita datang, yang pertama mata kita kemana? Maksudnya orang yang masuk masjid mau sholat jamaah, setiap pertama datang matanya kemana? Ke shaf yang pertama, lihat. Jangan ke sana sini. Shaf pertama kejar, itu yang benar. Jangan biarin dah buat orang. Jangan begitu. Dalam kebaikan jangan mundur. Coba kalau ditaruh duit misalnya 50 ribuan tiap shaf, wah kejar-kejaran orang, rebutan. Bukan karena shafnya, karena apa? Duitnya. Kalau yang iman kan enggak, karena shaf ini malaikat. Ya inilah yang namanya iman. Iman itu kan tidak kelihatan oleh kita, kan di dada kita iman itu. Ya, ini iman. Jadi kalau kita masuk ke masjid mau sholat jamaah, yang pertama kita intai mana? Shaf pertama. Kalau perlu, masukin orang. Kalau kita mau agak lambat, supaya orang itu datang, kasih duit. Begitu kita datang, waduh udah penuh semua. Itu orang Sunda bilang udah didemkan, udah dia pegang nih. Begitu datang udah, ayo nanti sana. Ini duit 50.000, aneh mau sholat kita. Boleh tuh begitu, hebat tuh, nggak apa-apa. Kalau perlu seperti itu.
Cuman belum ada ya, belum ada. Nah, belum ada yang begitu. Ya, kalau ngantri ke dokter mungkin, ngantri untuk dapat kerjaan mungkin, ngantri kendaraan mungkin, ngantri sop awal pakai duit, nggak ada yang datang. Ya, nah, kita harus gitu. Baik. Wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salati wahdah. Sesungguhnya salat dua orang lebih bagus dari seorang, artinya jamaah lebih bagus dari seorang. Ini Nabi yang ngomong nih. Dan salat seorang dengan dua orang, tiga orang lebih bagus dari dua. Setiap lebih banyak itu lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah senang lihat hamba-hambanya beribadah kepadanya. Jadi hadirin, ilmu baru tuh. Begitu masuk ke masjid, kalau kita mau sholat jamaah, yang dilihat shaf yang pertama. Sini yang dilihat. Omongan kalau benar handphone bunyi. Tuh. Nih bunyi handphone. Ya. Tapi jangan dijawab. Nggak matiin. Ya. Baik. Nah, insyaallah waktu yang akan datang nih, kalau kita datang pertama masuk ke masjid, cari shaf yang pertama. Sholat sunnah itu pertama nggak apa-apa. Berarti kan Anda sudah megang tempat. Nggak boleh lagi, misalnya lagi Anda udah di shaf pertama, Habib datang, oh Habib, ayo Habib, jangan, nggak ada ithar dalam ibadah kepada Allah. Walaupun boleh, tapi nggak usah. Apa itu tidak sopan? Sopan nggak apa-apa. Itu hak Anda dari Allah. Nggak apa-apa. Ya. Nah, nggak apa-apa. Ada yang lebih baik, nggak masalah. Kecuali Nabi SAW barangkali ya itu lain lagi. Sekalipun boleh seperti itu. Tapi jangan itar dalam ibadah mesin kita. Ya. Kita nggak ada yang merasa cukup dong ibadah. Jangan merasa cukup ibadah, jangan. Dalam ibadah itu kita selalu merasa kurang. Jangan cukup, nanti nggak ibadah dong kalau merasa cukup. Jangan merasa kurang. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Wa an Qubas bin Ashim Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajulaini ya ummu ahaduhuma sahibahu azka indallahi min salati arba'atin tatra. Ya. Dua orang salat jamaah lebih bagus daripada empat orang sendiri-sendiri. Satu. Yang jamaah lebih bagus. Ini semua sedang menceritakan kepada kita jamaah nih. Jadi cintailah jamaah, itu aja judulnya nih. Hah? Ini iming-imingnya buat kita nih, tapi iming-iming yang bener nih agama. Bukan dibohongin. Naam. Taib. Wa sholatu arba'a azka indallahi min sholati tsamaniyah. 8 orang sembahyang sendiri-sendiri dengan 4 orang yang jamaah, lebih bagus yang 4 orang jamaah. Pokoknya jamaah lebih bagus. Ya. Naam. Wa sholatu tsamaniyah ya ummu ahaduhum azka indallahi min sholati mi'atin tatra. 8 orang diimami 1 orang, 7 berarti ya. 7 8 1 imam. Itu lebih baik dari 100 orang yang sembahyang sendiri-sendiri. Tuh, kita bisa bayangkan bagaimana sholat itu, sholat jamaah itu. Dan nikmatnya saudara, sholat jamaah kan kita nggak bermodal nih. Ganjarannya besar, nggak bermodal. Modalnya niat dan kemauan itu aja. Ya. Modalnya niat dan kemauan kita. Masjid alhamdulillah nggak bayar masuk, terbuka selalu. Wudhu udah disediakan, toilet disediakan. Apalagi yang buat itu, buat ini nih, apa yang buat cuci tangan, apa namanya sana? Apa? Sanitizer disediakan, masya Allah. Kadang-kadang kroket juga disediakan. Iya, kalau nanti ikut ngaji, ikut hati-hati, itu kan contoh ganjaran tuh. Itu kita dapat makanan setelah ngaji, itu contoh ganjaran. Ibadah dulu, ngaji dulu, dapat kue. Itu dunia tuh. Sama Allah begitu. Ente ibadah dulu, meninggal, dapat ganjaran dari Allah. Nggak ada yang begitu langsung. Sekarang yang masuk ke masjid dapat apa namanya? Roket. Yang di luar dapat roket nggak? Nggak dong. Kecuali yang orang masjid keluar ngasih.
Tapi yang di masjid udah pasti dapat, dia udah di depan. Sama Allah juga begitu. Ibadah dulu. Jangan ente mau, wah saya mau dapat rahmat Allah, dekat dengan Allah, tapi nggak ada kerjaan, nggak bisa. Kerja dulu, saudara. Ya. Baik. Jadi begitu besar ganjaran berjamaah ini, saudara-saudara ya. Masih lama nggak? Berapa? 3 menit lagi. Satu hadis bisa nih. Ya. Qala wa min fadailil jamaah annal musalli yanalu barakatat ta'min wat tasmi wat tahmid. Keistimewaan jamaah juga yang tidak dapatkan kalau dia sholat sendiri, sekalipun sama mendengarnya. Apa yang dia dapatkan? Dia dapat keutamaan apa? Barakatut ta'min. Amin tuh, makanya jangan main-main amin tuh. Ada sirnya itu di dalam amin. Ada pengampunan dosa dalam amin, jangan main-main amin. Ya, saya sudah jelaskan di dalam pelajaran fikih. Hendaklah imam itu yang pantas jadi imam gitu ya, yang nggak pantas jadi imam mundur dah, nggak usah pakai diomongin diturunin sama orang, malu. Yang ente kira-kira suara kurang lebih, ada yang suara yang lebih bagus, biar yang lebih bagus yang jadi imam. Apalagi dia orang yang mengerti, biar jadi imam. Jangan ngotot karena anda punya masjid, karena anda yang wakaf masjid, jangan. Memang pantas jadi imam, jadi imam. Di amin itu 2 orang amin bareng tuh ada amin malaikat yang menyebabkan kita diampuni dosa. Yang sembahyang sendiri nggak dapat, walaupun dia amin kan, yang sembahyang kan amin kan, Raudhalin amin sama, tapi nggak sama dengan yang jamaah. Kenapa? Karena jamaah. Ya. Terus barokah apa lagi? Tasmi' wa tahmid, mendengarkan imam baca, ya, mengucapkan Sami Allah liman hamidah. Itu semua ada kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat jamaah. Faqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu sami Allah liman hamidah. Kalau imam bilang sami Allah liman hamidah, ya kan? Faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Kan kita baca tuh. Barakat tahmid tuh. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati ila akhiri. Baca. Sunnah memang. Kalau nggak dibaca kan kurang. Salat dengan Rabbana lakal hamdu 10.000. Ente nggak baca Rabbana lakal hamdu berapa? 9.800. Kan rugi. Baca. Itu aja gampang jadinya hitungnya, ya. Kemudian fa inna man wafaqa qauluhu faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa inna man wafaqa qauluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malaikat juga berdoa. Kalau kebetulan bareng aja. Masa sih kita selalu sholat jamaah? Ini buat yang jamaah nih. Masa sih nggak pernah bareng? Pasti pernah bareng nggak? 1 kali salah, 2 kali salah. Ini kan terus-terusan tiap hari. Pasti pernah bareng dengan malaikat. Diampuni dosanya oleh Allah SWT. Itu berkah jamaah. Oleh karena itu jangan meninggalkan jamaah. Anda ini pahlawan-pahlawan masjid, pahlawan jamaah. Pangkat besar, cuman Anda nggak lihat aja. Ya, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana irfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahlil gutri unta wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tatadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kula halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahadha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun. Rabbi terus aqirra bin waqdi rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun wastur أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibagiin dong itu kitab biar dibaca semuanya jadinya. Itu doa habis ngaji bagus sekali isinya. Ya, doa habis ngaji bagus sekali isinya. Bagiin.